Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, bismillah. Para jamaah tenaga medis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hingga saat ini masih diberikan banyak nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan juga kesempatan untuk menghadiri majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Marilah kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Kalau biasanya para dokter, tenaga kesehatan memberikan arahan dan nasihat kepada pasien-pasiennya agar memperhatikan kesehatan fisik mereka, oleh karenanya di siang yang penuh dengan berkah ini, izinkanlah saya untuk saling bermudzakarah, saling mengingatkan, menyebutkan beberapa hal yang ini insya Allah bermanfaat untuk rohani kita. Yang perlu untuk mendapatkan asupan gizi itu tidak hanya jasmani saja, melainkan juga rohani. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan dengan seksama materi kita pada siang hari ini, dan sesuai dengan amanat yang disampaikan kepada saya untuk menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Yang kita semua tahu bahwasanya termasuk obat hati itu adalah membaca Al-Quran dengan merenungi kandungan maknanya. Setelah kita paham dan mengerti kandungan surat Al-Ikhlas, maka kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita akan diberikan ketenangan, ketentraman batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang sangat pendek sekali, ya, termasuk dari surat-surat yang jumlah ayatnya tidak banyak, hanya 4 ayat saja. Dan surat Al-Ikhlas ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan termasuk surat Makkiyah, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas ini surat Madaniyah. Apa itu pengertian Makkiyah atau Madaniyah? Ya, ada beberapa definisi di kalangan para ulama, tapi di sini akan saya sebutkan adalah bahwa yang dimaksud dengan surat Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum baginda Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah itu adalah surat-surat yang atau ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Karena ada beberapa ayat yang diturunkan di selain Makkah dan Madinah. Oleh karenanya saya memilih definisi ini. Jadi Makkiyah turun sebelum hijrah Nabi, kemudian Madaniyah ini turun setelah hijrah. Mengenai sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, diantaranya adalah yang disebutkan oleh beberapa ulama. Jadi pada saat itu ada beberapa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, dan yang dimaksud dengan musyrik ini adalah mereka golongan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Sebutkan sifat-sifat Tuhanmu kepada kami. Kemudian pada saat itu turunlah surat Al-Ikhlas
yang berbunyi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi diperintahkan, ketika kamu ditanya wahai Muhammad tentang sifat-sifat Tuhanmu, qul, maka katakanlah Allahus samad, qul huwallahu ahad. Jadi dialah Allah ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Esa, ketika dalam Al-Quran disebutkan Esa tunggal, itu maksudnya adalah dari segi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Bukan dari segi bilangan, bukan satu kalau dibagi dua menjadi setengah dua kali, dibagi tiga menjadi sepertiga tiga kali, dibagi empat menjadi seperempat empat kali, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya dalam sifat ketuhanan, atau dengan bahasa lain, satu-satunya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang punya sifat ketuhanan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ketuhanan ini adalah kekuasaan untuk memunculkan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu, alam semesta, langit, bumi beserta isinya, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, kemudian ada itu benda-benda langit yang di atas sana, ada arsy, ada kursi, ada al-qalamul a'la, ada al-lawhul mahfuz, ada surga dan neraka, semuanya sudah tercipta ini. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, asalnya tidak ada, kemudian diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya menjadi ada. Kekuasaan itulah, kekuasaan menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, itulah yang dinamakan dengan sifat ketuhanan. Jadi qul huwallahu ahad, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya, tidak ada serupa baginya, tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia, ya, banyak serupanya. Manusia kan banyak, personal atau individual manusia kan banyak. Kalau di sensus saja orang Indonesia ini sudah 200 juta lebih, belum lagi orang di luar sana, ya, jumlahnya banyak. Jadi sekutu kita, yang serupa dengan kita itu banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada serupa baginya. Dan kita manusia saja, antara satu dengan yang lainnya itu pasti ada keserupaannya. Oke, kalau seandainya kita dengan orang luar negeri, mungkin mereka ada yang lebih tinggi, lebih cerah, lebih mancung dan seterusnya, tapi ada sisi keserupaannya, pasti ada. Sama-sama punya mata, punya kaki, punya telinga, sama-sama punya sifat-sifat manusia, diam, bergerak, berpindah, ya, tumbuh, butuh kepada tempat, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, ya. Oleh karenanya ini sesuai dengan ayat Al-Quran di surat Asy-Syura itu disebutkan ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat ini berbunyi, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan suatu apapun dari makhluknya, dan Allah As-Sami' maha mendengar, Allah Al-Basir maha melihat. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini kan satu ayat ini, satu ayat. Di potongan pertama disebutkan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian potongan berikutnya disebutkan wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Para ulama mengatakan ketika didahulukan potongan yang pertama tadi, yang di situ ditegaskan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, supaya dipahami. Kenapa demikian? Supaya dipahami, supaya dimengerti bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan
pendengaran dan penglihatan makhluk. Jadi Allah, melihatnya Allah itu tanpa mata, tanpa alat. Mendengarnya Allah tanpa telinga, tanpa alat. Kalau kita manusia melihat kita, selain kita butuh mata yang sehat, kita masih butuh sesuatu yang lain, butuh cahaya. Orang kalau matanya sehat tapi di tengah kegelapan tidak bisa melihat, ya. Orang kalau punya mata yang sehat tapi ada cahaya tapi terlalu silau juga tidak bisa melihat. Nah, itu manusia seperti itu. Mendengar juga sama. Kita mendengar butuh kepada telinga, butuh juga kepada udara yang membawa menghantarkan gelombang suara ke telinga kita. Oleh karenanya orang itu kalau di ruang kedap dia tidak mendengarkan suara. Nah, mendengar dan melihatnya Allah itu tidak butuh kepada itu semua. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak punya sekutu, tidak punya serupa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, ya, dalam satu segi sekalipun, ya. Jadi Allah tidak serupa dengan semua makhluk, dan Allah juga tidak disifati dengan sifat makhluk. Ketika digunakan kata mendengar, Allah mendengar, manusia mendengar, Allah melihat, manusia mendengar, Allah melihat, manusia juga melihat, ini hanya kesepakatan dalam penggunaan kata saja, tetapi maknanya berbeda. Sebagaimana kita mengatakan kita semuanya ada, ya. Eksistensi kita ini sesuatu yang nggak bisa disanggah oleh akal. Begitu juga dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya menunjukkan kalau kita merenungi apa yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita, kesemuanya itu menunjukkan akan adanya Sang Pencipta. Kita perhatikan langit, kita keliling dunia kemanapun, itu kita tidak menemukan penyangga langit itu. Tapi langit tinggi menjulang dengan kokohnya, tidak ada penyangganya. Di bagian belahan bumi manapun kita tidak menemukan penyangga langit. Tidak ada yang namanya pilar atau tiang langit di bagian negara mana, tidak ada, ya. Kalau kita perhatikan, ya, tubuh kita, kenapa beberapa rambut itu rutin tumbuh, sedangkan beberapa rambut yang lain itu nggak tumbuh? Nah, ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap waktu, ya, kalau hari Jumat, itu kan kita disunahkan untuk memotong kuku yang panjang, itu disunahkan. Nah, kuku kita panjang. Tapi kenapa tidak dengan gigi kita? Gigi kita ketika sudah mencapai ukuran tertentu, itu tidak tumbuh. Bayangkan para jamaah, kalau seandainya gigi kita ini tumbuh seperti kuku kita, kita setiap 2 minggu sekali mungkin harus sering datang ke tukang gigit gigi mungkin, supaya gigi kita nggak memanjang menutupi mulut kita. Tapi sudah, gigi kita cuma seperti itu. Kenapa telinga kita ini diciptakan, didesain dengan tulang lunak? Kenapa hidup kita juga demikian, seperti itu? Nah, ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita makan, memasukkan makanan dan minuman, kemudian diproses di dalam tubuh kita, ya, sehingga ada sebagian yang menjadi energi, menjadi tenaga, ada yang sebagian menjadi lemak dan seterusnya, kemudian keluar dari 2 jalur yang berbeda. Coba kalau seandainya kita kumpulkan makanan itu di suatu wadah, apakah terjadi proses itu? Tentu saja tidak. Nah, oleh karenanya ini semakin menambah rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad artinya adalah Allah itu zat yang tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada sekutu baginya. Akal sehat mengatakan bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh satu Tuhan. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jadi dalam Al-Quran disebutkan kalau seandainya langit dan bumi ini diciptakan oleh 2 Tuhan atau lebih, maka tidak akan tertata dan tersusun dengan sempurna. Tapi karena yang menciptakan itu adalah satu, ya,
yang menciptakan adalah satu, kehendaknya satu, ya semuanya terjadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita saja yang dua manusia, katakan pasangan suami istri yang sepakat bagaimana mengelola rumah atau bagaimana mengelola suatu perkara, itu saja kadang pasti ada perselisihannya. Bagaimana dengan alam semesta ini kalau seandainya ada dua Tuhan? Oleh karenanya akal sehat mengatakan bahwasanya alam semesta yang tertata sedemikian rupa ini adalah diciptakan oleh satu Tuhan, dan itu dalam keyakinan kita, dalam teologi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi datang, mereka membawa misi risalah, mereka mengajak dan menyeru kepada umat, menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan itu namanya adalah Allah, ya, dan Dia adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan kita umat Islam ini, ya, kitab suci kita Al-Quran, tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak beragama Islam, maka yang kita gunakan adalah rasio kita. Misalnya ada orang menyembah matahari, keyakinan dia yang berhak disembah adalah matahari. Kita katakan kepadanya, matahari itu bukan Tuhan, matahari itu tidak berhak disembah. Kalau kita bawa ayat, bawa hadis, ya mereka nggak bakal percaya. Tapi kalau kita bisa berargumen dengan mereka sebagaimana arahan Al-Quran, ya kita akan bisa menunjukkan kepada mereka tentang kebenaran. Kita katakan umpamanya kepada mereka, jadi kita lihat matahari itu bentuknya apa? Bulan. Terbitnya di mana? Timur. Tenggelamnya di mana? Barat. Warna sinarnya apa? Kuning keemasan. Ya. Karena bentuknya seperti itu, berarti butuh kepada zat yang menjadikannya dengan bentuk seperti itu. Karena sesuatu itu tidak menciptakan dirinya sendiri, ya. Dan yang menciptakan itu tidak butuh kepada selainnya, tidak serupa dengan selainnya. Dan itu dalam keyakinan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tidak demikian. Matahari itu berubah, dan sesuatu yang berubah itu butuh kepada yang merubahnya, dan sesuatu yang butuh itu lemah, dan yang lemah itu bukan Tuhan. Sedangkan dalam keyakinan kita umat Islam, Allah itu Tuhan, karena Allah itu tidak butuh, ya, karena Allah tidak berubah. Nah, jadi kita bisa menjelaskan dengan penjelasan seperti itu. Dan kajian semacam inilah yang harus kita dahulukan daripada sekedar membunyikan Al-Quran. Jadi kalau kita punya anak, itu yang pertama kali kita dahulukan itu adalah pendidikan agama, terutama masalah keyakinan. Saya punya akun media sosial, saya punya TikTok gitu. Kadang saya scroll baca gitu. Itu pernah suatu ketika saya dapati ada pengguna TikTok, dia itu komen gitu kan di postingan TikTok yang lain gitu. Dia mengatakan, ya, ini bahasa dia ya, saya mengutip ini. Gue kira Allah itu adalah sosok yang ada di buku Iqra itu. Jadi kalau bapak-bapak tahu buku Iqra, jilid baca Al-Quran, di situ kan ada tokoh pengarangnya yang fotonya di cover belakang itu kan, ada Marsnya itu kan. Ya, kata orang ini, dia kira pada saat dia masih kecil Tuhan itu. Nah ini berarti apa? Kita ini sedang darurat masalah akidah. Harusnya dijelaskan, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kita tidak serupa dengan makhluknya, Tuhan kita tidak butuh dengan makhluknya, Tuhan kita ini, ya, tidak ada sekutu baginya. Orang kalau misalnya paham penjelasan dari surat Al-Ikhlas seperti ini, dia akan bisa menjelaskan. Jangan cuma difokuskan belajar membunyikan Al-Quran, tetapi tidak tahu maknanya, tidak dijelaskan maknanya. Kalau kita meneladani para sahabat dulu itu tidak seperti itu. Jadi sahabat dulu itu tidak seperti itu. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah. Sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanul hazawirah." Kata beliau, kami dulu bersama Nabi Muhammad SAW, dan kami ini adalah anak-anak yang mendekati usia balik, belum sampai balik tapi mendekati usia balik.
Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar tentang masalah keimanan terlebih dahulu sebelum kami belajar bagaimana membaca dan membunyikan Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an. Baru kemudian kami belajar Al-Qur'an. Apa kata beliau? Fasdanna bihi imanan. Maka keimanan kami semakin bertambah. Jadi akidah dulu, keimanan terlebih dahulu, baru setelahnya baca Al-Quran. Bukan sebaliknya. Kalau belajar baca Al-Quran dulu tapi gak dijelaskan, akhirnya apa? Dia membaca dan dia berpedoman dengan terjemah, akhirnya salah paham. Salah paham. Karena Al-Quran itu kalau orang tidak belajar sebagaimana mestinya, bukannya malah dia mendapatkan petunjuk, tapi malah dia tersesat. Bukankah ada orang itu yang baca Al-Quran malah dia itu menjadi teroris? Nah ini bukan Al-Qurannya yang salah, orangnya, pemahamannya bermasalah. Seperti itu. Jadi itu makna ayat yang pertama. Allahu Ahad. Allah adalah zat yang esa, tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh dengan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahus samad maknanya adalah bahwa Allah itu adalah zat yang kita butuhkan. Segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Ketika para hamba kita selaku manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, itu bukan dikarenakan Allah butuh dengan ibadah kita, bukan. Allah itu kalau seandainya seluruh dunia ini kafir semua, seluruh dunia ini gak ada yang sholat, gak ada yang ke tanah haram, gak ada yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu Allah gak ada ruginya sama sekali, tidak membahayakan Allah sama sekali. Tapi sebaliknya justru membahayakan orang tersebut, karena orang yang meninggalkan kewajiban, ya dia kalau tidak bertobat dia akan dikasih siksa nanti di akhirat. Jadi sejatinya ketika kita diperintahkan untuk beribadah, dilarang mengerjakan perkara-perkara yang haram, itu bukan dikarenakan Allah butuh dengan kita. Tidak ada yang memberikan manfaat kepada Allah. Ibadah kita itu tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang meninggalkan ibadah, itu juga tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya. Tapi manusialah yang mengambil manfaat dari ibadahnya, manusialah yang akan mendapatkan mara bahaya ketika mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita butuhkan. Orang kalau ada hajat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau ada keperluan, dia maunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang boleh saja tidak kerja, ya, tapi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Anak-anak kita, hanya dengan yang punya anak ini, mereka ada kerja, tapi mereka tetap mendapatkan rezeki melalui orang tuanya. Bahkan sebaliknya, kadang orang kerja, rezekinya nggak dimakan. Kenapa? Karena disimpan. Atau bagaimana begitu ikut investasi, ternyata bodoh. Nah, artinya apa? Ya, ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak beranak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diperanakkan. Jadi Allah itu bukan benda yang terpisah darinya sesuatu, dan Allah juga bukan sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang lain. Kalau manusia kita itu kan terpisah dari jasad ibu kita. Ibu kita itu adalah makhluk yang terpisah darinya anaknya, kan begitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Keyakinan kita terkait Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cukup kita meyakini kita punya Tuhan
namanya Allah, ya, karena diperkenalkan para nabi seperti itu. Allah itu ada, tidak ada keraguan akan adanya. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Kalau Allah disifati itu sifat-sifatnya menunjukkan kesemuanya kesempurnaan Allah. Allah Maha Suci dari segala hal yang menunjukkan aib dan kekurangan. Dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Karena tempat itu diciptakan oleh Allah. Karena waktu, ruang, ya, masa itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak terimajinasikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dicontohkan. Oleh karenanya kalau kita sholat, kalau kita berdoa, kok tiba-tiba terlintas sesuatu, maka itu harus kita tolak, karena itu adalah godaan setan. Nah, ini saya mau cerita tentang kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salah seorang ulama, ya, seorang tokoh sufi yang terkenal. Suatu ketika pada saat beliau ini melaksanakan ibadah, tiba-tiba datang itu cahaya yang cemerlang datang kepada beliau. Kemudian cahaya itu mengatakan, wahai hambaku Abdul Qadir, aku telah menggugurkan kewajiban yang sebelumnya telah aku wajibkan. Nah, karena beliau ini seorang ulama, ngerti ilmu tauhid, ngerti ilmu akidah, paham tentang keimanan, beliau tahu bahwasanya cahaya yang datang itu bukannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan cahaya, maka Allah tidak sama dengan cahaya. Ya, tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Kemudian dia mengatakan, "Enyahlah engkau wahai iblis," atau "Enyahlah engkau wahai setan." Tahu kalau itu adalah setan, jin yang menjelma menjadi cahaya, dan dia mengaku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya itu meredup dan dia mengatakan, engkau telah mengalahkanku dengan ilmu. Jadi Syekh Abdul Qadir tahu kalau cahaya itu bukan Allah, karena Allah yang menciptakan cahaya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tadi dia mengatakan bahwasanya menggugurkan kewajiban. Padahal manusia yang paling utama, manusia yang paling agung derajatnya, manusia yang paling afdal itu siapa? Para nabi. Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu saja tidak digugurkan kewajibannya. Tetap beliau itu melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya, tetap melakukan kewajiban-kewajiban. Kalau Rasulullah saja tidak diperlakukan seistimewa itu, maka bagaimana dengan saya? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kemudian diceritakan bahwasanya dia telah memperdaya orang-orang yang ahli ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Sehingga makanya kalau kita di zaman sekarang ada toko, ada apa, kemudian dia melegalkan perkara yang haram. Ini kalau saya ini sudah level kita ini sudah pro, kalau kita ini sudah suhu, kalian ini masih cukup. Makanya kita nggak usah, saya kalau level saya nggak usah ibadah, yang penting hatinya. Itu adalah tipu daya setan. Orang-orang yang seperti itu adalah representasi dari setan yang mengajak kepada penyelewengan agama. Makanya harus hati-hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya kita di sini menjelaskan bahwasanya tidak boleh dikatakan Isa putra Allah, tidak boleh seperti itu. Nah, makanya yang benar adalah Isa ini Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan hanya satu, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak serupa dengan suatu apapun. Kalau kita jadi Allah itu zatnya tidak sama dengan yang lain, dengan makhluk, sifatnya juga sama, tidak sama dengan makhluk. Kalau kita bergerak, kita kadang, kalau manusia kadang kita bergerak, kadang kita diam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan Allah bergerak, tidak dikatakan Allah diam. Kalau kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain, ya, maka Allah tidak dikatakan demikian. Kalau kita menempel atau berpisah, maka Allah tidak dikatakan demikian. Karena ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah paham pembahasan seperti ini, dia akan enak kalau ditanya oleh anaknya yang kritis. Kadang anak-anak itu kan kritis. Misalnya mereka nanya tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah tahu bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diantaranya tempat dan waktu.
Nah, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa perlu pada tempat, dan tanpa dilalui oleh masa dan waktu. Nah, ketika ada anak yang kritis karena nonton film, pengaruh media dan seterusnya, nanya ke orang tuanya, ya Allah di mana ya? Nah, ini pertanyaan yang kritis dari seorang anak. Gimana kita menjelaskannya? Kita jelaskan kepada anak ini. Nah, ya, kita jelaskan kepada si anak, tempat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Jadi Allah ada tanpa tempat. Nah, itu yang benar. Kemudian kita jelaskan juga, kalau memang dia sudah mulai paham begitu, atau ini buat wawasan buat kita supaya kita lebih bisa menjelaskan. Kita katakan bahwa pertanyaan di mana itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pertanyaan di mana itu adalah untuk sesuatu yang butuh kepada tempat. Sesuatu yang butuh berarti lemah. Yang lemah berarti bukan Tuhan. Allah Tuhan, tidak butuh, tidak lemah, berarti dia ada tanpa tempat. Oleh karenanya tidak boleh ditanyakan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Bukan seperti yang dibahasakan oleh beberapa orang. Kadang mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ini ungkapan yang tidak seharusnya. Atau mereka mengatakan Allah ada di atas. Kalau di atas dengan pengertian fisik, dengan pengertian benda, ya, dengan pengertian posisinya di atas, itu tidak boleh. Tapi kalau dengan pengertian kedudukannya sangat tinggi, ya itu lain hati ceritanya. Nah, kita juga mengatakan pejabat fulan sekarang ini lagi di atas. Nah, ini kan bukan di atas kita. Tapi maksudnya dia ini sedang memegang jabatan penting. Nah, kalau seperti itu ya lain lagi ceritanya. Tapi kalau di atas dengan pengertian posisi, tempat dan seterusnya, maka itu tidak boleh, tidak disandarkan, tidak disebutkan, tidak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak dikatakan diam, tidak dikatakan bergerak, tidak dikatakan laki-laki, juga tidak dikatakan perempuan. Jadi kalau ada anak datang, ya Allah itu cewek apa cowok ya? Misalnya tanya seperti itu. Bagaimana jawaban kita? Kita katakan Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak laki-laki dan Allah tidak perempuan. Jadi dengan seperti ini ya, dengan pembahasan ini, maka kita sudah menyelesaikan kandungan dari surat Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat sebagaimana mestinya. Jadi setelah ini ketika kita baca, kita akan menjadi tahu bahwasanya surat yang hanya 4 ayat ini ternyata mengandung kandungan makna yang sangat luar biasa. Dan mengenai akan saya tutup dengan fadilah dari surat Al-Ikhlas ini. Jadi disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya surat Al-Ikhlas ini punya keutamaan, punya fadilah. Ya, punya fadilah. Di antaranya adalah bahwasanya suatu ketika ya, ada seorang sahabat yang membaca surat ini, kemudian diketahui oleh baginda Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya surat ini ta'dilu sulusal Quran. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka surat Al-Ikhlas itu sendiri ya pahalanya adalah seperti ini ya. Jadi nggak sama persis, tapi seperti, saking besarnya maksudnya, seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Oleh karenanya biasanya orang-orang itu kalau baca Al-Ikhlas 3 kali supaya mendapatkan pahala khatam Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Jadi sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini benar-benar sebanding pahalanya, mirip pahalanya dengan sepertiga membaca Al-Quran. Jadi itu para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Monggo mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya. Kan saya pernah tanya ada ayat Al-Quran yang biasa keadaan Pak ini koi itu kan asbabun nuzulnya kan ada sahabat dekat. Apakah Allah itu dekat atau Allah itu jauh? Boleh lagi menjawab dengan kayak gitu kan? Pada salah kayak Bani Hanifah ini koi. Koi itu kan sifat jarak. Itu satu. Jadi terus kan pernah juga ada orang yang waktu perang itu dia teriak-teriak dengan doa, terus Nabi Muhammad bilang Tuhanmu tidak jauh dan tidak tuli. Itu satu. Kemudian kedua, ya, kedua. Ya. Kemudian ada juga kisah gembala anak itu penggembala kambing. Kalau ditanya, Aina Rabbuka, di mana Tuhan? Dia menuju ke atas. Terus Umar itu kalau saya, anaknya telah benar, tolong dimerdekakan, karena dimerdekakan. Kata jari. Ya, bagaimana itu apa? Kompromi atas. Ya, insyaallah berarti nyambung ini dengan materi yang saya sampaikan. Ada 3 poin tadi. Yang pertama tentang masalah fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an dan ila akhirnya. Jadi ketika di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis disebutkan tentang Allah bahwasanya Allah itu qarib, di sini yang dimaksud dengan pertama kata qarib itu adalah bahasa Arab dan dalam diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu artinya dekat. Makanya ada istilah sahabat karib. Karib itu maksudnya sahabat, friend, bestie lah kalau orang bahasa sekarang begitu. Nah, jadi itu kata qarib dalam bahasa Arab seperti itulah. Ketika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dekat, di sini ada beberapa penafsiran, ada beberapa kompromi terkait mana ini. Yang jelas ketika disifatkan Allah dekat, itu bukan dekat dari segi jarak, bukan, tapi dekat secara maknawi. Nah, dan itu kita gunakan. Di antara kita gunakan, itu kan orang dekat kamu. Apakah dia selalu nempel terus gitu? Walaupun dia di jauh, misalnya di negara mana, di luar kota, kan tetap orang dekat kan? Nah, orang dekatnya presiden misalnya, orang dekatnya bupati, atau orang dekatnya wali kota. Ini maksudnya adalah bukan dari segi jarak, tapi dari segi makna. Oleh karenanya malaikat itu disebut dengan al-malaikah al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang mereka ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian mereka ini adalah orang-orang yang dari segi makna yang mereka dekat kepada Allah, punya derajat dan pangkat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kita pakai. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian agama. Gimana mendekatkan diri kepada Allah? Oh, kan Allah Subhanahu wa taala ada tempat-tempat. Nah, maka maksudnya adalah dengan memperbanyak ibadah atau meningkatkan kualitas ibadah kita dan seterusnya. Jadi itu kalau dekat ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan dekat secara jarak, tapi dekat secara makna. Ini yang pertama, terus lagi. Yang kedua tadi masalah ketika Rasulullah SAW memberikan arahan kepada para sahabat, yang mana pada saat itu mereka sedang semangatnya untuk berzikir menyebut nama Allah, kemudian mereka ngoyo, kalau bahasa kita itu, bahasa Jawa itu, jadi sangat mungkin suaranya rasdo bagaimana ya. Rasulullah ini adalah sosok yang sangat santun sekali. Beliau itu sangat ulas kepada para jamaahnya, sehingga beliau itu senantiasa menunjukkan yang terbaik untuk umatnya. Nah, pada saat mereka melakukan hal seperti itu, pertama, ini bukan berarti ketika orang berzikir dengan suara yang keras itu hukumnya haram, tidak haram selama memang yang dibaca benar, ya, lafalnya benar, tidak ada masalah, hukumnya tidak haram. Tetapi Rasulullah ingin mengarahkan untuk sesuatu yang lebih baik. Tidak usah kalian seperti itu. Toh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Allah itu tidak tuli, mendengar. Jadi orang itu kalau berdoa dengan lirih, dengan lantang, dengan sirih, dengan jari,
itu ya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dikatakan dekat, ya sama, ini kembali ke mana di awal yang tadi sudah saya sebutkan, maknanya adalah kedekatan bukan secara fisik tetapi secara makna. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang haditsul jariyah. Pertama tentang saya sebutkan dulu haditsul jariyah ini apa? Haditsul jariyah ini ya kisahnya. Ini ada beberapa riwayat. Yang pertama, ini kisahnya adalah ada budak, budak gitu. Budak, kalau di beberapa di riwayat disebutkan budak perempuan. Jadi ada tuan pemilik budak, ini dia habis marah kemudian dipukul atau bagaimana, kemudian dia menyesal. Kemudian ini datang ke baginda Rasulullah, di beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Kemudian dia ditanya, di salah satu riwayat ditanya, yang dalam bahasa Arab itu adalah Ainallah, Ainallah. Yang kalau diterjemahkan secara literal kata per kata, aina itu di mana? Allah ya Allah. Ya. Yang kalau diterjemahkan semuanya, aina Allah di mana? Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemudian dijawab, ada beberapa riwayat juga. Ada yang disebutkan dia nunjuk ke atas, ada yang dia bilang fis sama di langit, ada yang dia ini karena bisu dia cuma kasih isyarat dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya di akhir hati Buddha ini dimerdekakan. Ini bagaimana ini mengkomparasikan atau menyelaraskan ini dengan penjelasan saya di atas. Pertama, hadis ini itu ada pertentangan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ada yang menolak hadis ini, ya. Sebagian lagi ada yang menerima. Nah, yang menerima ini tidak ditelan mentah-mentahnya saja, tapi dimaknai. Ditafsiri, punya tafsir yang sesuai dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan. Maknanya adalah ketika ditanyakan kepada Buddha ini, Ainallah, itu maksudnya adalah seberapa tinggi pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya seperti itu, dia menunjuk ke langit atau mengatakan fis sama, ini maksudnya adalah bahwasanya pengagungan saya itu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menerima riwayat hadis ini, mereka mengatakan seperti itu. Dan bukan maksud dari hadis ini bagi para ulama yang menerimanya, bukan maksudnya menetapkan tempat bagi Allah di atas sana. Karena kita semua tahu langit itu asalnya tidak ada, arsy itu asalnya tidak ada. Nah, sebelum diciptakan, kalau seandainya benar Allah berada di tempat, Allah di mana? Di mana kemudian setelah tercipta pindah ke situ, nggak berubah. Berubah berarti butuh kepada yang mengubah. Butuh berarti lemah berarti bukan Tuhan. Nah, ini tidak sesuai dengan rasional kita, akal sehat kita, dan juga tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau seandainya Allah di langit berarti sama dengan malaikat, karena langit ini ditempati oleh malaikat. Amintum man fis sama. Tidakkah kalian beriman kepada yang di langit, itu para malaikat. Nah, jadi itu maksud dari hadis yang di situ disebutkan bahwasanya ada seorang Buddha atau seorang yang ditanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Jelas ya? Atau kalau mau saya tambah, jadi dari sini kita semakin mendapatkan pencerahan bahwasanya ayat Al-Quran di surat Toha atau di surat yang lainnya, di situ kan disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi di sini bukan maksudnya Allah bersemayam. Nah, tidak boleh dimaknai seperti itu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu bukan maksudnya Allah bersemayam, tetapi maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Allah menjaga dan menetapkan arsy. Seperti itu. Sabun. Berarti itu terjemahannya selama ini bersemayam. Al-Quran yang diakui Departemen Agama. Ya, di beberapa penerjemahan seperti itu. Tapi ketika kita sampaikan kepada mereka, diralat kembali oleh mereka itu. Jadi makanya beberapa penerjemahan, kalau kita lihat terjemahan yang lama, itu nggak diterjemahkan seperti itu, diterjemahkan menguasai. Dan lagian kalau kita itu ingin memahami Al-Quran, itu kita tidak berpedoman dengan terjemah, tetapi kita berpedoman dengan tafsirnya. Karena Al-Quran sendiri itu secara hukum itu tidak diterjemah
lafal per lafalnya, tapi yang diterjemah adalah tafsirannya. Jadi sudah itu disampaikan ke pihak Kemenag. Saya juga di tahun berapa itu saya juga menjadi penulis di Kemenag Pusat terkait buku-buku ajar di sekolah-sekolah, dan itu disampaikan. Cuma saya setelahnya nggak ngikutin apakah follow up-nya seperti apa, cuma sudah disampaikan. Tapi kalau kita lihat terjemahannya melawas, itu tidak terjemahkan seperti itu. Mudah-mudahan materi kita bermanfaat. Kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar, dan juga kafaratul majlis. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.